Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar menentukan jenis segitiga. Sebelumnya kita mulai dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada sebuah segitiga, nih ada sebuah segitiga. Nah, di sini ada sisi-sisi A, B dan C, di mana A itu adalah sisi miring, B dan C adalah sisi siku-siku yang lain. Maka berlaku ya, A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Ketika ini tandanya sama dengan, maka segitiga yang terbentuk adalah segitiga siku-siku ya. Kemarin kan kita udah belajar kalau pada segitiga siku-siku itu berlaku rumus Pitagoras. Sekarang dibalik, kalau berlaku rumus Pitagoras, ini kan rumus Pitagoras ya, yang udah kita pelajari kemarin. Kalau berlaku rumus Pitagoras, maka segitiga itu adalah segitiga siku-siku. Nah, jika tidak berlaku rumus Pitagoras, ini nggak berlaku nih, karena ini lebih dari A kuadratnya lebih dari B kuadrat ditambah C kuadrat, maka ini segitiganya tumpul. Kalau A kuadrat kurang dari B kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiganya lancip. Contoh, diketahui segitiga dengan sisi 6, 8, 10 cm. Tentukan jenis segitiga tersebut. Caranya, yang pertama, kita tentukan sisi yang terpanjang. Sisi yang terpanjangnya adalah yang mana? Yang ini, yang 10. Sisi terpanjangnya ini adalah menjadi A, sedangkan ini dua sisi yang lain ini menjadi B dan C. Ya. Kita lihat apakah A kuadrat ini akan sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. A-nya adalah 10, berarti ini 10 kuadrat. B-nya 6 kuadrat ditambah C-nya adalah 8 kuadrat. Nah, 10 kuadrat hasilnya 100, 6 kuadrat 36 ditambah 8 kuadrat 64. 100 sama dengan 36 ditambah 64, hasilnya juga 100. Nah, ternyata ini sama hasil penjumlahannya dengan ruas sebelah sini ke ruas kiri dengan ruas kanan sama nilainya. Ketika ini bernilai sama, maka berarti dapat disimpulkan segitiga yang terbentuk adalah segitiga siku-siku. Jika ini tidak sama, bisa dilihat ya. Contoh misalkan kalau yang tidak sama ya, misalkan ini C-nya diganti dengan 9 ya. Kalau C-nya diganti 9, sebelah sini ya, 6, 8, 9. Ini adalah A-nya, ini B-nya, yang ini C-nya. Atau B dengan C itu boleh terbalik ya. Ini boleh terbalik, yang boleh posisinya bergantian. Kalau yang A nggak boleh. Jadi 9 kuadrat. Nah, ini misalkan kita tulis sama dengan dulu deh, 9 kuadrat 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 9 kuadrat itu 81. 6 kuadrat itu kita tahu 36. 8 kuadrat itu 64. Ini kuadrat. Nah, 81 itu 36 ditambah 64, 100. Nah, kan 81 itu tidak sama dengan 100. Berarti ini bukan sama dengan. Ini harus kita hapus. Ini bukan sama dengan. 81 itu kurang ya, kurang dari 100. Ini kurang. Kalau kurang berarti ini yang ketiga ya, kesimpulannya, karena ini kurang dari, maka kesimpulannya segitiga yang terbentuk adalah segitiga lancip. Ya, itu saja, cukup 2 contoh soal ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Wassalamualaikum.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.